Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan SBU Bacaan Malam. Kita merenungkan kitab Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai ayat 17. Dan dari pembacaan Alkitab ini kita akan merenungkan tema hidup sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah kesempatan. Kalimat tersebut dapat kita artikan bahwa selama seseorang masih punya nafas, masih hidup, maka akan selalu ada kesempatan, akan selalu ada waktu atau peluang untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan atau untuk melakukan sesuatu yang tertunda. Dengan begitu, sebagai manusia yang masih hidup sampai dengan saat ini, sebagai orang-orang yang masih diberikan nafas sampai dengan saat ini, maka kita mendapatkan banyak kesempatan, banyak waktu atau banyak peluang. Tidak hanya kesempatan kedua, kesempatan ketiga atau keempat, tetapi ada banyak kesempatan yang kita miliki. Sebab yang penting bagi kita adalah kita bisa menghargai kesempatan atau waktu yang kita punya dan kita dapat melakukan hal yang lebih baik karena kita mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Dalam bacaan ini, kita juga menemukan bahwa kesempatan yang baru atau kesempatan yang kedua itu diterima oleh bangsa Israel dan tentu saja kesempatan itu diberikan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, bangsa Israel mendapatkan kesempatan yang baru. Bangsa Israel mendapatkan kesempatan yang kedua setelah mereka pernah melakukan kesalahan yang sangat besar dan fatal, yaitu membuat dewa atau ilah anak lembu emas yang dapat kita baca dalam pasal 32. Peristiwa tersebut yang mana bangsa Israel membuat anak lembu emas tentu membuat Tuhan marah pada mereka. Bahkan rasa kecewa Tuhan atas tindakan bangsa Israel itu tergambar dalam pasal 33 ayat 3, yang mana Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi Allah mengutus malaikat untuk menemani mereka di dalam perjalanan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel merupakan tindakan yang tidak menghargai Tuhan dan tidak menghargai penyertaan Tuhan. Bangsa Israel, mereka tidak menggunakan kesempatan yang mereka dapatkan dengan baik, yaitu mendapatkan kebebasan dan juga kemerdekaan dari bangsa Mesir. Untung saja, dalam perjalanan mereka dibimbing atau mereka dipimpin oleh Musa, yang mana ketika mereka melakukan kesalahan, lalu ketika Tuhan menimbang-nimbang akan membimbing mereka lagi atau tidak, Musa terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap berkenan membimbing bangsa Israel. Musa tetap memohon supaya bangsa Israel tetap mendapatkan tuntunan Tuhan. Musa tetap memohon supaya Tuhan itu dapat kembali peduli kepada bangsa Israel, dan akhirnya mereka pun mendapatkan kesempatan yang baru. Tentu saja kesempatan baru yang didapatkan oleh bangsa Israel itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Tuhan memberikan kesempatan itu disertai dengan beberapa syarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu pembaharuan perjanjian. Perjanjiannya dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-10, yang mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi orang Israel. Hanya saja ada catatan, ada syaratnya supaya bangsa Israel mendapatkan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Syaratnya adalah
Mereka, bangsa Israel, harus berpegang pada perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan itu? Setidaknya dalam pembacaan Alkitab kita dapat menemukan beberapa. Yang pertama, berawas-awas atau bersikap waspada. Bangsa Israel harus bisa berawas-awas, harus bisa waspada, harus bisa mengendalikan keinginan atau ego mereka. Yang kedua, syaratnya adalah jangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka bertemu dengan berbagai bangsa. Syarat ini menjadi penting supaya mereka tidak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, supaya tidak menimbulkan keinginan-keinginan pribadi atau dosa lainnya. Yang ketiga, syarat yang diberikan oleh Tuhan supaya Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib adalah merubuhkan atau menghancurkan mezbah, tugu, atau tiang berhala. Bapak Ibu, bangsa Israel akan bertemu dengan berbagai bangsa yang tidak menyembah kepada Allah yang esa. Mereka banyak percaya dan menyembah kepada dewa-dewa. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel melakukan hal yang serupa. Oleh sebab itu, dalam perjalanan mereka, Tuhan sendiri memerintahkan supaya mereka bisa merubuhkan atau menghancurkan dewa atau ilah lain yang dapat membuat mereka berpaling. Yang keempat, syaratnya adalah jangan menyembah ilah lain. Yang kelima, jangan membuat patung tuangan. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti pada saat mereka membuat anak lembu emas. Jangan lagi membuat patung tuangan. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Syarat selanjutnya, jangan sampai mereka makan korban sembelihan dari bangsa-bangsa yang memberikan korban kepada dewa-dewa. Dan selanjutnya adalah jangan mengawinkan anak mereka dengan bangsa lain, sebab hal tersebut dapat membuat bangsa Israel terpengaruh dan berbalik lagi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah memberikan kesempatan yang baru kepada bangsa Israel dengan syarat agar bangsa Israel tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, supaya mereka benar-benar menjadi bangsa yang serius dan benar-benar sungguh-sungguh setia kepada Allah yang memberikan kepada mereka keselamatan. Oleh karena itu, kita mau belajar juga untuk hidup sebagai umat Allah yang setia. Setiap hari kita mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap hari kita mendapatkan kesempatan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk terus dekat dengan Tuhan. Maka, mari kita gunakan kesempatan, mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Sebagai umat Tuhan, mari bersama kita menjaga kekudusan kita menjaga supaya kita tetap setia dalam mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan. Jika kita ingin Tuhan ada bersama-sama dengan kita, jika kita ingin Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita, maka syaratnya sama. Mari kita berpegang pada perintah Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.